Hey, para pemirsa Gino TV, balik lagi tentunya dengan Leika. Kali ini saya sudah berada di tengah-tengah lele. Oke, luar biasa ya. Ini menjadi suatu hal yang luar biasa tentunya, apalagi di masa pandemi. Ini bisa dilakukan di rumah supaya tetap produktif, supaya tetap berkegiatan. Nah, untuk itu kita bakal belajar nih dari hobi tersebut atau dari kesenangan tersebut bisa dijadikan menjadi sebuah profit atau hal yang menghasilkan. Kita akan belajar dari owner dari Maswe Farmhouse. Stay tune. Halo pemirsa Gino TV, kita sudah ada bersama owner dari Maswe Farmhouse. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bersama dengan siapa nih? Ya saya Maswe sendiri. Oh, Maswe ya, langsung. Jadi nama Maswe itu diambil dari nama Maswe sendiri. Ya sebenarnya itu nama panggilan sejak sekolah. Sampai sekarang lanjut akhirnya saya pakai juga. Itu. Jadi namanya itu dijadikan brand sebuah bisnis yang lagi dimiliki sama beliau ya. Jadi kalau mungkin buat teman-teman yang lewat di daerah sekitar ini Kaligandu ya, Ya Kaligandu. ada tempat pilih gitu kan, farmhouse. Maswe Farmhouse ini ownernya sudah bersama saya dan bakal juga sharing dengan teman-teman Bina Ruti ya. Dan seperti biasa Mas, kita di acara podcast ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya, yang terkait dengan perjalanan dari seseorang yang mungkin kalau dibilang sih mungkin kelihatan dari 1% ya kan katanya deh, perjalanan ini enaknya aja gitu. Ya benar. Padahal 99 di belakangnya mungkin kita nggak tahu perjuangan kita seperti Mas Benny. Ini promosinya sendiri ide awalnya memang tercetus untuk membangun ini dari mana? Sebenarnya ide awalnya kan kalau dibilang iseng mungkin bisa dibilang iseng itu kan awalnya memang dulu saya suka pelihara kayak binatang gitu kan. Itu ini hobinya ya, hobi. Iya. Cuma memang untuk skala ya udah antar teman aja gitu kan, ya bukan untuk skala yang benar-benar saya seriusin lah dulu. Memang hobinya di binatang gitu kan, sempat jual beli juga kayak kucing, ikan cupang juga termasuk dulu. Itu dari kapan nih, usia berapa sampai sekolah kan? Ya kira-kira kelas 1-2 SMA lah. Oh, udah kepikiran ini ya buat bisnis juga ya? Enggak juga sih, mungkin itu secara nggak langsung udah tunggu lah gitu. Jadi berawal dari kesukaan ya. Iya, dari sesuatu itu kalau misalkan dari kesukaan, apapun yang dijalani jadi terasa lebih enjoy gitu ya. Iya, nah, kalau farmhouse ini sendiri dari kapan? ini saya mulai di akhir 2018. Iya, Akhir 2018 itu mulai sekitar kurang lebih 5 kolam. Mulai dari 5 kolam, sekarang sudah 105. Wow. Dari 5 ke 105. Wah, nah itu mungkin membutuhkan perjuangan yang nggak mudah ya. Proses apalagi ini berkaitan sama perikanan, pertanian itu kan sesuatu yang proses banget lah. Iya. Nah, kemudian kalau dari Mas sendiri ketika memulai 5 itu memang dengan apa ya, tentunya terus belajar kan? Pasti. Itu dari mana belajar? Apakah memang autodidak aja atau mungkin ikut pelatihan gitu? Saya pribadi dari nol, benar-benar dari nol. Terutama di budidaya lele ini saya benar-benar nggak ada basic perikanan sama sekali, nggak ada. Jadi yang saya pelajari itu dari YouTube, sharing-sharing dari orang, sempat langsung ke balai pusatnya yang di Balai Pusat Nasional di Sukabumi untuk perikanan air tawarnya. Saya langsung ke sana. Ya, setiap pembudidaya saya datengin satu-satu. Dia sharing-sharing sambil berjalan lah, sambil saya praktekin langsung gitu. Ilmunya jadi sambil jalan sambil dipraktekin gitu ya. Tadi kan memang awalnya tuh suka sama binatang ya tadi ya, kucing dan macam maksudnya kita juga pengen tahu kenapa kok tiba-tiba kalian itu. Apakah memang ada seorang yang menginspirasi atau gimana? Awalnya iseng waktu di pertengahan kuliah ya. Pertengahan kuliah ada salah satu teman sekolah juga waktu itu ngajak
gimana nih, coba yuk gitu, bisnis gitu, katanya bisnis apa gitu kan, coba yuk ini kolam lele, saya mikir ngapain gitu ya, karena emang ya udahlah gitu, ya udah jalan, sempat ngeluarin hasil, cuman akhirnya saya nggak lanjut, saya coba mutusin untuk bangun kolam saya sendiri. Nah dari situ setelah dari yang pertama saya temukan sama teman saya itu nggak langsung melanjut bikin, tapi saya kurang lebih 8-10 bulan tuh saya pelajarin ini dulu, baru saya mulai sampai saya benar-benar yakin gitu. Mulai. Mungkin emang waktunya lumayan lama, jedanya lumayan lama gitu, kayak ngapain terlalu lama buang-buang waktu, mending langsung mulai aja biar itu cuman ya itu pilihan saya lah gitu. Jadi ibaratnya nyiapin senjatanya dulu, ilmunya dulu gitu kan ya, supaya tentunya bisnis yang kita bangun, ataupun mungkin buat teman-teman juga yang lagi berkarya gitu kan, ya ilmunya dulu matengin gitu kan, skill sama, jadi nggak cuma skill dari teknisnya aja, tapi skill dari bisnis juga perlu dipelajari juga ya. Karena nggak mungkin dong kalau misalkan Mas W ini sampai sebesar ini kalau nggak punya ilmu di bisnisnya juga kan, biasanya ngeklopin ya antara skill teknisnya sama skill bisnis. Jadi itu dipelajari sambil perjalannya kayak gimana? Learning by doing lah. Keren ya. Nah kemudian Mas W, selama ini tentunya ketika kita ngebangun sebuah karya atau sebuah bisnis, pasti ada dong yang namanya tadi proses awal rentang, jatuh bangun gitu kan. Terus boleh diceritain nggak sih masa yang mungkin, aduh kayaknya itu masa susah gitu tuh ya? Masa susah sampai sekarang sebenarnya masih ada aja, cuman kalau saya boleh cerita dari awal kan, dari 5 kolam pertama itu ada kurang lebih 2-3 kolam yang mau panen lah, kita bilang yang mau panen, cuma saya nggak ketemu pembelinya gitu. Sampai saya kan dulu berdua sama om saya, saya pernah ngurus ini, saya bilang ini kalau orang nggak ada yang mau ngambil gitu, nggak ada yang mau beli, udahlah kita bagiin aja keluarga gitu, daripada saya nggak mungkin ngabisin gitu banyaknya, kurang lebih itu 4-5 kintal lah gitu, 4-5 kintal, saya udah pasrah gitu, setiap kasih makan saya diam aja, saya ngeliatin kolam gitu. Sampai akhirnya seminggu atau 2 minggu menjelang panennya itu datang satu orang dari pemancingan, masih sekitar sini juga, Mas boleh nggak saya bayarin untuk di kolam saya gitu. Akhirnya dari situlah pintu pertamanya terbukanya rezeki saya itu dari orang itu. Udah pas bener-bener pasrah, akhirnya datangnya. Jadi jangan sampai susah saya ketika kita ngadepin sesuatu yang sulit, bisa jadi itu jadi titik balik ya untuk kesuksesan dari apa yang kita bangun. Jadi ini juga teman-teman ya, buat teman-teman lagi ngebangun sebuah bisnis, jangan cuman tadi tuh skill teknisnya, tapi penting juga belajar skill bisnisnya. Tadi kan sudah membuat karyanya atau sudah membuat dari produknya gitu kan, tapi kadang-kadang kita nggak tahu kemana nih memasarkannya atau gimana supaya hal ini terjual. Jadi penting ya teman-teman untuk bisa apa ya istilahnya, terus menggali ilmuwan dari pertama bisnis tadi gitu. Kemudian kalau masalah kan bisnis itu biasanya identiknya modal gitu ya. Itu gimana dulu? Mungkin ada nggak sih kesusahan di modal, atau emang wah kalau saya mau gampang modal nih? Bicara modal, memang ini modalnya sebenarnya dari mana-mana, teman masih dalam lingkup keluarga besar, ya, terutama dari orang tua sendiri pribadi. Awalnya emang saya dari kantong sendiri, akhirnya kan ada kebimbangan lah, kan banyak kebimbangan. Nah, pilihannya itu dua, saya nggak mau memberatkan keluarga, atau ya saya langsung menceritakan semuanya ke keluarga, apapun yang terjadi ke depannya gitu kan, enak kalau diurus bareng kan, apalagi sama keluarga itu pasti lebih ringan lah gitu. Itu mulai serius seperti itu ketika sudah lulus kuliah atau masih Udah lulus kuliah. Udah lulus kuliah. Udah mulai ini ya. Jadi waktu itu tentunya kalau tadi berbicara orang tua, ya, banyak kan orang tua saat ini gitu, mungkin yang pengen itu ya enak lah gitu kan, ya, orang tua manis kan pengen enak, maksudnya biasanya kan identiknya ayo dong kerja ke pabrik gitu kan, gitu ya, ayo dong misalkan apa kemana gitu kan, enak lah gitu.
apakah ada nggak sih ngalamin kayak gitu nggak sih kalau masih sendiri? Maksudnya ngapain sih kayak gitu? Nggak ada hasilnya kan, belum waktu itu belum ada hasilnya dong ya? Iya. Karena memang yang saya percaya, saya meskipun saya nggak terlalu senang baca ya, cuman karena kan kalau kita di media sosial kan ada kutipan-kutipan atau kayak artikel sekilas-sekilas gitu, membaca kan memang namanya orang yang memulai bisnis atau perjalanan bisnis pun nggak selamanya lancar dan nggak dari awal langsung bisa langsung instan besar gitu. Betul. Makanya ya emang itu yang harus jalani, jadi saya juga ya udah gitu udah nyiapin budget saya untuk sana. Gitu. Jadi udah niat banget ya gitu. Wow. Jadi untuk meyakinkannya itu sendiri, kalau masih sendiri punya bisnis, mungkin ada di antara teman-teman dari Bidadari yang ngalamin hal yang sama ketika ngebangun, tapi yang menentang adalah orang-orang sekitar, kayak misalnya orang tua atau sekitar. Iya. Itu gimana sih gitu? Justru awalnya dari orang tua yang nantang. Justru awal dari orang tua. Makanya tadi yang saya bilang, saya sempat ada bimbang tuh untuk cerita ke orang tua, cari ke orang tua dengan segala macam permasalahan yang saya alami waktu itu. Akhirnya setelah cerita masih ada penolakan, bahkan dari orang tua sendiri, sampai akhirnya ketemu titik tengahnya, titik temunya, akhirnya diaminkanlah dengan orang tua. Akhirnya kita berjalan bareng sampai akhirnya sekarang. Ya lumayan inilah, jadi bangun lah ya. Jadi diaminkan itu karena emang tadi tuh ya sudah ada hasil tadi ya. Ya. Memang kita harus menunjukkan dulu lah. Menunjukkan dulu ya. Jadi apa yang kita lakuin memang kadang kan untuk diakui seorang, bahkan dari keluarga pun harus kita menunjukkan apa yang kita lakukan. Ya. Oke, jadi keren banget ya teman-teman ya. Oke, kalau sama ini, kalau dari segi bisnis, berarti sistemnya kalau di sini tadi tuh, apakah memang hanya jual tiket aja atau juga? Di sini jujur awalnya saya nggak terlalu kepikiran untuk ini ikut bisnis ya, karena kan emang saya awalnya seneng aja gitu dan ngurus hewan segala macam. Ya mungkin ada bisnis, cuman nggak terlalu ngebungu kayak gitulah. Mulai kelihatannya tuh pas bener-bener nekunin di bisnisnya itu pas ya sama orang tua itu. Karena sharing sama orang tua, kebetulan orang tua bapak kami pribadi itu basicnya bisnismen, jadi kan untuk sharing bisnis itu enak. Ya, barulah dari situ keluar gitu kan pikiran bisnisnya dari bapak ya. lebih terbuka tentang bisnisnya. Gitu. Ingat, selama ini biasanya kalau penghasilan dari apakah emang cuma dari orang beli bibit aja atau memang ada? Awalnya saya fokusnya pembesaran. Cuman sering berjalan waktu kan kadang ada orang-orang yang datang nanya, Mas ada bibit nggak, ada bibit? Awalnya saya bilang nggak ada, cuman orangnya datang terus gitu kan, terus akhirnya saya nggak enak gitu kan, bibit yang saya punya yang harusnya untuk pembesaran saya alokasi untuk penjualan. Gitu. Jadi yang harusnya 100% ini bibit untuk pembesaran di sini, akhirnya untuk beberapa jangka waktu tuh sampai sekarang pun bibit yang ada masih kita jualin. Jual juga ya? Sampai akhirnya kita rubah polanya di sini, ada yang untuk pembesaran, ada untuk penjualan juga ada. Nah, dari 105 kolam ini itu pasti kan kalau dilihat ada sortir ya? Iya. Mungkin bisa dijelasin kenapa sih harus ada sortir kayak gitu? Maksudnya ada yang ukuran sedang, kecil, misalnya. Sebenarnya yang paling umum ya kalau untuk kita ngomongin nilai itu sebenarnya untuk satu, kita menghindari kanibalisme. Kanibalisme. Yang dua, kita untuk mencapai keseragaman ikan. Karena dalam kita ngasih makan itu kan pasti ada ukuran-ukuran butiran-butiran pelet yang ukurannya beda lah. Nggak mungkin kan ikan yang kecil kita kasih makan ikan yang lebih besar gitu kan, pasti kan dari butiran itu udah beda, ukuran beda. Nah itu salah satu fungsi sortir untuk memudahkan kita untuk pertama pakan, untuk ya gradingnya segala macam gitu, untuk mempermudah kita budidaya lah sebenarnya. Jadi nggak sembarangan ya, seperti juga ada ilmunya juga ya teman-teman ya. Mungkin nantilah kita bakal ngobrol lebih dalam lagi terkait dengan
ini sih gitu kan ya, terkait dengan liliknya ini seperti apa, kita bakal jalan-jalan juga nih teman-teman ya. Langsung aja kita ke lapangan seperti apa ukurannya, seperti apa kolomnya gitu kan. Di sini kita langsung jalan-jalan. Oke, tetap stay tune tentunya teman-teman ya. Para pemirsa Gina TV, kita sudah ada di tengah-tengah kolomnya ya. Nanti kita sambil juga. Di sini ada berapa ukuran? Di sini ada 3 ukuran ya. 2 ukuran. Ini yang paling besar saya pakai diameter 4, yang di sini. 4 ya. Terus ada di sana diameter 2. Terus yang terakhir itu yang di sana, nanti kita ke sana, itu kolam kotak lah. Kotak yang ya. kecil gitu ya. Buat ini ya, bibitnya ya. Iya, betul. Jadi itu. Ini kalau misalkan seperti ini biasanya bikinnya gimana sih? Mungkin buat orang awam, ini keren banget loh gitu. Itu modalnya berapa sih satu ini gitu? Kan mungkin pengen tahu. Iya, ini kan dari besinya kita susun dulu kerangka besinya. Sebenarnya tanahnya kita buat ada yang dibikin merata, ada yang dibikin agak landai gitu. Kemudian tengah-tengahnya ada pembuangannya. Ada pembuangan. Jadi nggak perlu kuras ya? Nggak perlu. Jadi kurasnya nanti kita bisa tunjukin lah. Kita cabut pipa luarnya, bentar air keluar. Kemudian kita juga lah untuk masuk sortir gitu. Ya. Kemudian kalau ini saya lihat ada beberapa ini juga ya cara pengairannya ya. Ya. Itu gimana mungkin bisa dijelaskan? Ada berapa gitu sistem ini? Ya, kalau di sini sebenarnya saya pakai 3 sistem ya. Beda kan kalau di pembudidaya itu untuk udah nyaman satu sistem, udah semuanya satu sistem aja. Dia semua sama ya, sama rata. Kalau di sini karena di sini kami termasuk ya pembina pun sepakat di sini nggak sekedar cuma untuk tempat kayak dagang jual beli komoditi pangan gitu kan. Iya, jadi untuk ada edukasinya juga benar, untuk sharing untuk pembelajaran bareng gitu. Jadi ya kita pertahanin ini, jadi biar apa, jadi orang-orang yang datang ke sini untuk yang sharing untuk kita edukasi, jadi tahu nih ada sistem apa aja gitu, nanti mereka tinggal pilih, kita jelasin satu-satu sistemnya, mereka yang pilih. Jadi di kolam mereka tuh bebas mau pakai sistem apa, yang sistem pertama, kedua, ketiga, ya udah itu hak mereka gitu. Yang penting dari kita udah kita ngasih edukasi ini ya, baik buruknya lah ibaratnya gitu ya, kekurangan kelebihannya baik buruk. Itu apa aja? Ya, kalau di sini kan yang pertama nih, ini sebenarnya bukan pertama, tapi ini yang paling baru riset kita, bioflok ini. Ini ada bioflok, pakai aerator, fermentasi probiotik, bakteri segala macam, ini bioflok. Terus ada kolam-kolam yang air ngalir. Ya, air ngalir. Apakah ada ini sendiri apa namanya yang sistem seperti ini memang harus di kolam yang bisa seperti ini, atau memang bisa juga digunakan untuk kolam yang ukuran kecil? Sebenarnya ukuran kolam ya nggak terlalu pengaruh. Cuman media kolamnya, maksudnya kayak kolamnya. Kalau misalkan yang saya tahu ya, untuk diterpal bagus. Diterpal di kolam beton semen itu bagus. Cuman kalau kolam tanah nggak terlalu efektif. Iya. Tadi sekalian aja mungkin baiknya gimana gitu, kalau kelebihannya gitu, kelebihan. Sebenarnya kan karena bioflok ini kan ini tuh bukan sistem awalnya ya. Awalnya bioflok itu bukan untuk langsung budidaya untuk ikan. Tadinya kan bioflok itu untuk bagaimana cara mengelola limbah air yang baik. Jadi kan dari ilmuwan-ilmuwan mungkin yang lebih paham gitu ya, itu dari limbah-limbah cair dari perairan gitu, biar nggak terlalu bau, nggak terlalu kotor, itu diuraikan dengan bakteri, dengan probiotik segala macam. Baru akhirnya di tahun 2007 itu diaplikasikan ke ikan. Gitu. Jadi ke ikan pun akhirnya bagus gitu. Ini yang paling, menurut saya yang paling profitable lah. Iya, profitable dengan sistem ini. Kalau di sistem-sistem lain, entah di yang keras atau CWS atau bahkan konvensional pun, ini yang lebih profitable lah. Jadi untuk tebaran ikannya lebih banyak gitu, waktu panennya lebih singkat.
Oh, iya. Penggunaan pakannya lebih irit juga. Lebih irit juga. Tapi masih jarang ya sebenarnya baginya. Ya, Karena mungkin apa sistemnya ya yang ada ini ya. tapi kalau kita ngomongin sistem kayak biofak ini di kota-kota besar mungkin udah banyak. Udah banyak ya. Udah Tapi banyak. maksudnya kalau di ini ya, misalnya di kota Cilegon sendiri itu masih ini ya. Iya. Oke, teman-teman tadi itu ada 3 ya. Dari sini kita nanti akan langsung kunjungi di tempat yang sebelah sana nih. Kalau ini ada yang ini juga ya. Apa tadi? Langsung air ya, air Iya, ngalir ya. air ngalir. Kalau itu mungkin bisa dijelaskan juga dari kelebihannya. Kalau air ngalir, kelebihannya kita nggak sering-sering kuras. Sebenarnya ini juga sama. Ini juga sama, cuma ini masih menang kelebihannya sama-sama air ngalir, cuman itu kan kalau air ngalir kolamnya lebih jernih aja gitu kan. Oh iya, Jernih. ya. Iya, lebih jernih kan juga lebih kelihatan lah. Jadi kalau gimana kita gampang untuk maintenance ke ikannya, kolamnya, ke airnya, segala macam itu lebih enak lah. Cuma untuk penggunaan listriknya itu lebih boros. Kalau itu semua aja, Iya. lumayan ya 100 kolom. Oke, satu lagi tuh berarti yang sistem Yang sistem konvensional. di sana ya. Iya. Nah, kita langsung ke sana. Ini salah satu contoh kolam konvensional. Nggak pakai aerator, air mati. Maksudnya air kucurannya mati. Biasanya tanda-tanda atau biasanya ciri-ciri lah, tanda ciri-ciri kolam konvensional tuh airnya ini aja. Yang penting udah nggak ditambahin apa-apa gitu. Yang penting bakteri dari alam gitu. Dibantu sinar matahari, biasa konvensional tuh hijau warnanya. Hijau, ada yang coklat, ada yang merah, cuman rata-rata hijau gitu. Kalau lebihnya dari sistem nilainya ada nggak? Kalau sistem konvensional kayak gini, Mungkin lebih mudah ya, lebih simpel, lebih sederhana. Jadi yang penting tinggal penyiapan airnya aja. Air udah siap kurang lebih seminggu sampai 10 hari. Kalau di sini ya seminggu 10 hari. Habis itu kan langsung masuk, nggak apa-apa. Nggak perlu ada tambah-tambahan apa lagi. jadi lebih enak ya. Iya. Oke, terakhir mungkin kita menunjukin ke ini ya. Oh iya, Kolam iya. kotak. Tadi kan Iya. saya mau tunjukin yang itu kan ada pembuangan dalam kayak ini contohnya. Nah, itu kan ada pipa. Oh iya. Ya, jadi itu kita untuk sesuai untuk ukuran ikan. Depannya itu ya. Ya, kita sesuaikan dengan ukuran ikan. Kita pasang. Jadi nanti air yang keluar tuh dari voltage control kayak sini lah contohnya. Jadi dari bak ini kita bisa kontrol ketinggian air atau kalau mau buang kotoran bisa dari sini gitu. Nah, saya tambahin. Ini air keluar dari situ. Gini ya, dapat ya. Iya. Kita repotnya di awal aja lah. Di awal kali. Di awal. Inilah penggunaan teknologi. Ini kalau ini kenapa nih bentuknya kotak seperti ini? Ya, Ada alasannya kah? ya ada, pasti ada. Ya, ini sengaja saya buat ini karena konsep awalnya di sini untuk pemilahan. Untuk maksudnya breeding lah. Breeding. Perkawinan indukan dengan anak-anak lelenya di sini awalnya. Sempat berjalan, cuman karena kebutuhan di sini lumayan tinggi, jadi ini nggak kurang, ini kurang lah. Selain untuk ini itu kurang untuk memenuhi untuk kolam sini. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk cari tempat lain, pembidaannya tempat lain. Nah di sini jadi dialokasikan jadi untuk etalase penjualan. Oh gitu. Dari mulai bibit yang paling kecil sampai remaja sampai yang konsumsi ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Jadi Penampungan lah. Nah, kalau mau ini di sini ya, mau beli mungkin buat teman-teman. Iya. Bibitnya. Kalau kan agak repot juga kalau kita harus merasa ke kolam yang gede gini kan. Iya, iya. Lebih baik di sini ya. Lebih simpel juga.
Oke, teman-teman, tadi kita sudah keliling-keliling ya. Walaupun mungkin video ini singkat, sederhana, tapi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Mungkin terakhir nih, Mas W ya, saran buat teman-teman yang mungkin saat ini juga pengen menggeluti bidang serupa dengan Mas W. Iya. Itu gimana sih? Mungkin saat ini mungkin nggak punya modal lah, kan biasanya kan gitu ya, atau nggak ada lahan lah, atau gimana, itu mungkin ada saran nggak sih? Sebenarnya memang modalnya itu sebenarnya lahan dulu, lahan. Habis itu ya sebenarnya keinginan kita gitu, niatnya aja dulu sebenarnya kan. Sama aja kayak udah punya lahan tapi nggak ada niatnya kan nggak bakal jadi ya. Mungkin berjalan cuman kan makin kurang maksimal. Karena yang penting dari kitanya sendiri, kalau keinginan udah kuat, udah bulat lah itu pasti insya Allah jalan. Oke, jadi intinya sambil tadi sih learning by doing tadi ya, Iya. itu lebih bagus. Tapi selama ini banyak ya yang datang ke sini ya. Alhamdulillah. Maksudnya orang yang belajar, Iya. atau mungkin kalau dari pemerintah sendiri melihat ini dari dinas gitu kan. Alhamdulillah semua support ya, termasuk dari kelurahan juga support semua. Jadi ketika kita sudah mulai menunjukkan hasil dari kita, orang-orang pun akan tahu gitu kan, dan tentunya akan mendukung. Jadi buat teman-teman tentunya yang saat ini sedang merintis apapun itu, karya ataupun lagi bisnis seperti Mas W ini, yang penting intinya terus belajar aja ya, jangan menyerah ya. Oke, mungkin itu di edisi kali ini. Terima kasih Mas W ya, Ya. sudah disempatkan main di sini, sudah ngopi di sini, Ya, terima kasih juga dari sini. sharing-sharing juga di sini, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi terutama buat warga Cilegon dan sekitarnya ya. Betul. Tentunya saat ini juga lagi ya tahu sendiri lah kondisi ekonomi Ya. gitu kan ya. Dengan mungkin bisnis seperti ini kan bisa dilakukan di rumah, sederhana juga kan tadi. Betul. Jadi tetap produktif aja, tetap stay tune juga di Gina TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.